No viral no justice, percuma lapor polisi dan enaknya jadi polisi. Ternyata 3 hashtag itu tidak redup, tidak terlupakan meskipun di 1 Juli kemarin diperingati sebagai Hari Bayangkara yang ke-77 tahun. Selamat datang di RFP Talk. Podcast yang teman-teman saksikan sekarang ialah episode kedua dari serial diskusi soal reformasi kepolisian. Nah, di 77 tahun Bayangkara, Polri ternyata sudah tua. Tapi apakah sudah dewasa untuk membenah diri dan menjawab amanat reformasi? Untuk menjawab itu kita sudah menghadirkan teman ngobrol. Di sini ada Bang Isnur. Halo Bang Isnur. Halo. Ini RP apaan RP nih? Kamar polisi apa gimana? Tahu, Kan ada RFS, RP itu apa itu? Katanya Sekarang plat. katanya dilarang loh, nggak sembarangan pakai nama RFP itu. Karena mirip-mirip plat polisi gitu ya. Mumpung lagi ulang tahun, mau ngucapin happy birthday mungkin untuk Polri kita. Ya, selamat ulang tahun buat kepolisian. Kita mengharapkan ya kepolisian yang profesional dan sebagai dimaksud oleh konstitusi tentu yang melindungi, mengayomi dan bagian dari alat negara, bukan alat kekuasaan ya, alat negara untuk terciptanya keamanan ya, melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali dan tidak menjadi bagian kemudian yang membuat sakit hati masyarakat. Oke, kalau Mas Ros mau ngucapin happy birthday? Selamat ulang tahun ya teman-teman polisi, semoga kembali ke rakyat semuanya. Tadi ini ya berarti Mas Isnur udah ada make a wish lah, udah ada harapan-harapan juga untuk polisi ya, udah ngucapin ulang tahun juga untuk polisi. Nah jadi Mas, kemarin sebelum kita berada di puncak tanggal 1 tuh yang acaranya megah banget di GBK, acara HUT Polri. Jadi Polri itu ada beberapa rangkaian acara, ada fun walk, ada bagi-bagi sembako juga. Jadi seperti kayaknya nih asik nih. Ada bagi-bagi keadilan nggak? Oh, coba tanya sama netizen ada nggak ya gitu. Jadi mungkin lebih jelasnya kita tonton deh video-video fun walk dan bagi-bagi sembako dari polisi. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-77, Polri menggelar fun walk yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pejabat dari sejumlah institusi dan lembaga seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bahja, anggota TNI. Polri presisi siap mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Bakti Polri sebagai garda depan menuju Indonesia maju. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini akan diserahkan bantuan secara simbolis dan serentak kepada perwakilan pengurus dan jajaran berupa paket bantuan sosial. Kayaknya ngelihat video tadi kayaknya asik banget ya barusan sama polisi ya. Mas kalau Mas Ida sendiri ngelihat ini gimana tadi tanggapan fun walk-nya, terus ada bagi-bagi sembako. Nah, sebenarnya kita mengharapkan fun walk itu juga terjadi saat mereka ngawal demonstrasi. Oh. Harusnya tuh wajah yang senyum, ramah, nyediain makanan atau apa. Kan tugas kepolisian misalnya ya, yang ngawal demonstrasi itu kan melindungi. Nah, harusnya yang fun-fun itu dihadapkan pada seperti ini. Atau fun juga saat menghadapi masyarakat yang mengadu. Tenang Ibu, saya akan bantu dengan maksimal. Hal ini sebenarnya hal yang baik ya, acara-acara seperti ini hal yang baik, tapi pertanyaannya gini. Apakah kemudian juga muncul hal-hal yang substansi dan penting lainnya sesuai dengan mandat dan tugas kepolisian secara resmi gitu. Saya tuh membayangkan ya saat seperti ini ada lahir dokumen rencana reformasi yang serius misalnya. Ya, baik dari istana, presiden maupun Menko Polhukam atau dari DPR atau dari kepolisian sendiri gitu. Kan kita belum melihat itu secara serius ya. Saya membayangkan seperti contohnya Bernie Sanders gitu ketika pencapresan di Amerika, dia bawa 110 rencana proposal reformasi perbaikan kepolisian. Ketika ada warga yang meninggal ya oleh kepolisian gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi seperti gimmick yang ya memang dalam konteks Indonesia yang kayak gini keseringan juga sih ya. Hampir seluruh kementerian lembaga nih kayak begini nih. Ulang tahun jadi anggaran, saya nggak tahu dari mana anggarannya, itu besar sekali untuk alokasi seperti ini. Padahal
kalau kita melihat misalnya curhat anggota kepolisian yang lain, kekurangan untuk biaya penanganan kasus. Jangan-jangan misalnya mandat-mandat utama tugas kepolisian dananya habis untuk acara-acara seperti ini, yang harusnya untuk kesejahteraan, untuk penanganan kasus, untuk biaya mengejar DPO yang kabur kemana-mana, untuk melindungi kepolisian agar ketika ngawal demonstrasi itu sejuk, makanannya baik gitu, itu jadi habis buat acara-acara seperti ini gitu. Itu menjadi pertanyaan besar dari kita di situ sebenarnya. Jangan sampai juga ini sebenarnya kan gini, oke, ini tugas disabilitas di undang-undang dia adalah mandatnya Kementerian Sosial. Misalnya gitu ya. Jadi jangan-jangan ini mengambil ranahnya Kementerian Sosial misalnya. Jadi cara menunjukkan baik itu bukan performa atau kinerja yang maksimal dalam tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, tapi ada gimmick-gimmick yang dilakukan gitu. Itu baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau yang sebenarnya tugas pokok fungsi dilakukan dan mengurangi hal-hal seperti ini. Apalagi kita bisa melihat sangat banyak orang terlibat gitu ya. Itu pertanyaannya bagaimana anggaran yang tersedot untuk itu. Iya, sangat sepakat sih dengan Mas Isnur ya. Seharusnya acara-acara fun itu gak cuma pas Hari Bayangkara doang. Maksudnya pas ada demo, ada fun-funnya. Ya, menghadapi masyarakat dengan fun gitu kan. Gitu. Bukan dengan pentungan apalagi tameng, apalagi gas air mata. Aduh. Gitu kan. Tapi gitu, biasanya begitu ya? Iya, harusnya kan fun ketika menghadapi warga Kanjuruhan di Stadion Malang ya kan. Fun aja. Namanya orang pesta bola kan. Gitu lah. Jadi betul sepakat dengan jawabannya Mas Isnur, apalagi itu soal dana itu perlu dipertanyakan lagi itu dari mana dananya. Kalau dari Mas Asmita tanggapan soal Iya, itu harusnya DPR tuh nanya ya, anggarannya dari mana itu. Ya tadi ini apa, kalau kita lihat ada bagi-bagi sembako, ini sebenarnya agak keluar dari tupoksinya polisi ya. Bagi-bagi sembako sebenarnya cukup dari Kementerian Sosial gitu ya. Polisi tugasnya itu bagi-bagi keadilan, bukan bagi-bagi sembako. Jadi di saat Polri sedang merayakan Hari Bayangkara, itu banyak masyarakat termasuk jurnalis yang sedang mencari keadilan di berbagai daerah. Tapi itu nggak pernah diberikan oleh polisi gitu ya. Bahkan kalau di catatan AJI dalam 5 tahun terakhir, polisi itu selalu menjadi pelaku terbanyak kekerasan terhadap jurnalis gitu. Institusi yang seharusnya melindungi tapi justru kemudian jadi pelaku gitu. Ini yang ironi gitu ya, ironi mereka hidup dari pajak rakyat tapi kemudian menyakiti rakyat dan tidak memberikan keadilan bagi rakyat gitu ya. Apalagi kalau kita lihat datanya Kontras gitu ya. Datanya Kontras tidak hanya jurnalis yang jadi korban kekerasan polisi, tapi banyak masyarakat yang lain jadi korban kekerasan. Nah, ada satu kasus sih sebenarnya yang sangat menarik, itu pelaku kekerasan dari polisi. Ada 2 anggota polisi di Surabaya yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis Tempo, diadili di pengadilan, divonis bersalah karena melanggar undang-undang pers ya, melakukan penganiayaan Nur Hadi yang sedang melakukan tugas, ditutupi kresek, diancam, dibunuh, dipukuli, dianiaya. Itu divonis bersalah sama Pengadilan Negeri Surabaya 10 bulan penjara, tapi sampai hari ini masih berstatus polisi gitu. Ya, ini yang harusnya bagi-bagi keadilannya di sini gitu ya, bukan bagi-bagi sembako, bagi-bagi hadiah. Itu nggak perlu saya pikir. Jadi silakan memperingati Hari Bayangkara, tapi ya tupoksinya dijalankan gitu ya, berikan keadilan bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau saya dengar tadi ada 2 poin sebenarnya yang melekat di kepalaku. Yang pertama soal tupoksi. Tugas pokok dan fungsi. Lagi-lagi ini mengingatkan kita sama kalau di serial perdananya ya, Mas Bang. Kita tuh menegaskan soal multifungsinya polisi. Kan amanat reformasi tuh kita katanya ingin memisahkan ABRI. Kita udah fungsi gitu ya. Kita udah nggak mau difungsi, tapi alih-alih hari ini kita malah melihat multifungsi malah ya. Kalau kita dengar tadi masalahnya tupoksi. Terus yang kedua tadi soal anggaran di mention juga. Kalau sebelumnya kita bahas bahwa penegakan hukum kita bisa melihat berdasarkan budget. Akhirnya ada orang-orang yang nggak dapat keadilan. Ternyata di lapangan kita lihat polisi ada seremonial yang cukup megah, sangat luar biasa.
Nah itu tadi jalan santai sampai apa bagi-bagi sembako, itu sebenarnya rangkaian acara dari Hari Bayangkara yang puncaknya di GBK di sini. Lebih megah lagi gitu. Bayangkan hari ulang tahun Bayangkara diadakan di GBK yang sangat megah, yang mungkin niatnya ingin menjaring masyarakat lebih luas lagi ya. Gimana tanggapan Bang Isnur soal itu? Polisi menggunakan GBK untuk merayakan HUT Bayangkara itu sendiri? Iya tentu itu kan ada mobilisasi orang dan itu semuanya pasti ada anggaran yang diperlukan. Maka pertanyaannya dari mana anggarannya gitu. Apakah saya menjadi bertanya nih, menarik nih. Apakah di DPR tuh ada ngecek gitu ya di APBN mata anggaran ulang tahun lembaga gitu. Di di tiap tahun itu gitu dan berapa anggarannya. Saya membayangkan gini, itu kan secara nasional ya di Mabes gitu. Terus di masing-masing Polda gimana ulang tahunnya, di masing-masing Polres gimana, di masing-masing Polsek bagaimana. Pertanyaannya, adakah jumlah jamleh gitu ya anggaran secara keseluruhan? Apa tuh Mas Isnur? Dari mulai Mabes sampai level Polsek, berapa jumlah yang dianggarkan oleh negara untuk ke situ gitu. Kalau itu pakai dana negara, kalau misalnya pakai sponsor misalnya, sponsornya dari mana? Apakah kalau pakai sponsor misalnya dari perusahaan apa? Ada relasi apa penggunaan dana sponsor kepada acara-acara kelembagaan? Dan bagaimana auditnya? Apakah itu masuknya PNBP kah? Apakah itu masuknya misalnya uang yang dana taktis yang lainnya? Jangan sampai kemudian justru itu ada potensi konflik of interest. Misalnya makanya ICW banyak menemukan kan proses gratifikasi misalnya. Apakah ada nih anggaran-anggaran seperti ini yang harus dicek ya? Makanya tadi di awal saya bilang menurut saya gini, apa sih kado ulang tahun misalnya? Kado ulang tahunnya setahun kami menerima pengaduan 1 juta kasus misalnya. 90% kami tangani, kami selidiki, yang sesuai dengan hukum sekian persen kami teruskan ke kejaksaan. Yang tidak sesuai kriminalisasi kami hentikan sekian SP3. Itu yang memang tidak sesuai dengan ini kami hentikan di laporan. Terus lebih jelas dong. Kado itu kado keadilan tadi yang dibilang oleh Mas Smito. Nah, itu yang mana kita ingin nantikan gitu. Dan sayangnya Pak Jokowi juga lagi-lagi terjebak pada pencitraan. Jadi yang dia angkat adalah ketika menerima laporan hasil survei. Bagaimana indeks kepercayaan masyarakat gitu. Itu kan pencitraan akhirnya. Bukan evaluasi kinerja yang maksimal gitu. Oh, dulu 60%, sekarang 70% gitu. Faktornya apa? Apakah dia gara-gara Sambo selesai misalnya penanganannya. Oke, citranya selesai, tapi bagaimana pengawasan atas peristiwa-peristiwa seperti yang Sambo diperbaikin nggak? Temuan-temuan Menko Polhukam yang oversight itu diperbaikin nggak? Itu kan nggak ada tuh. Jadi tahan dulu. Poin dari semua itu kita sebenarnya lagi-lagi menagih soal akuntabilitas di usia tua Polri saat ini. Nah, sebelum lebih lanjut kita nonton lagi nih apa sih yang terjadi di GBK megah itu di HUT Bayangkara. Ada 2 tontonan kita, yaitu pidato Presiden Jokowi sama pidato Kapolri. Ini dia. Selamat menjalankan amanah mulia untuk mengabdi pada rakyat, bangsa, dan negara. Setiap saat, anggota Polri bersentuhan dengan rakyat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama, Polri juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati. Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60% menjadi di atas 70%.
Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Kami menyadari sinergi ini harus dilandasi kepercayaan publik kepada Polri. Pengalaman kami setahun ini sangat berarti. Berbagai permasalahan telah terjadi, membawa kami pada fase transformasi. Soliditas kami diuji untuk satukan visi dan persepsi, untuk saling menjaga, saling mengingatkan demi kebaikan. Satu hal yang pasti, kami terus berbenah diri demi mewujudkan Polri presisi. Polri terus berkomitmen untuk selalu mendengarkan kritik, saran, aspirasi, dan masukan masyarakat. Sebagai organisasi terbuka dan modern, Polri telah membulatkan tekad untuk terus berbenah, siap melakukan koreksi untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Polri terus mengembangkan platform pengaduan digital dan merespon setiap keluhan masyarakat. Secara proaktif, kami sepakat untuk menjaga marwah institusi dan anggota yang sudah baik terhadap seluruh pelanggaran dan penyimpangan akan langsung dilakukan tindakan tegas. Oke, jadi tadi kita sudah melihat dua pidato dari Presiden dan Kapolri, dan kayaknya kita akan ini dulu deh respon pidatonya Pak Presiden. Dan ada beberapa poin menggelitik sebenarnya dari saya ya Mas ya. Yang pertama adalah kata Presiden bahwa indeks kepercayaan masyarakat itu meningkat dari 60 ke 70%. Saya nggak tahu itu mitos apa fakta. Terus yang kedua, itu ada di highlight soal Polri harus menjaga kepercayaan masyarakat. Itu karena katanya hati-hati sekarang semua bisa direkam dan lain-lain. Itu kalau dari Mas Hasmito menanggapi itu gimana? Iya, saya nggak tahu ya masyarakat yang mana ya yang percaya sama polisi. Mungkin teman-teman lembaga survei tidak melibatkan Aji gitu ya. Iya. Coba tanya Aji gitu, tanya teman-teman jurnalis kira-kira percaya sama polisi enggak gitu ya. Kita lapor dari pagi sampai malam baru diterima di pingpong dari Krimsus ke Krimum. Itu kejadian-kejadian yang terus berulang di daerah-daerah ketika kita melaporkan kekerasan gitu ya. Coba misalkan mungkin lembaga surveinya tanya ke teman-teman Kanjuruhan gitu ya, keluarga korban Kanjuruhan, apakah mereka percaya sama polisi? Saya pikir mereka justru dalam titik sangat tidak percaya ke institusi polisi gitu ya, karena kasus-kasus yang melibatkan korban, melibatkan teman-teman jurnalis, termasuk petani dan lain-lain, itu tidak banyak yang selesai di tingkat kepolisian. Bahkan jurnalis yang kata orang itu dekat dengan polisi gitu ya, dekat dengan pemerintah. Kita ada belasan kasus yang kita laporkan ke polisi, tidak ada yang tuntas gitu ya. Hanya ada satu kasus yang di Surabaya gitu ya. Nah, tadi kita bicara soal anggaran juga gitu ya. Sebenarnya anggaran di kepolisian juga sangat tinggi ya. Bahkan kalau kita berkaca di serangan digital gitu ya, serangan digital polisi itu belanja aset itu sangat banyak ya, miliaran atau puluhan miliar, saya lupa angkanya. Tapi belanja aset terkait keamanan digital, aset-aset digital itu cukup tinggi. Tapi begitu kita kasih laporan gitu ya, ada kasus peretasan, Tempo, Tirto, terus kemudian Project Multatuli yang diretas, diambil alih aset-aset digitalnya. Narasi terakhir yang bahkan ada ancaman pembunuhan ya di kasus narasi itu ada ancaman diam atau mati. Itu polisi nggak bisa menyelesaikan kasusnya, mangkrak sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau berbicara kepercayaan publik, saya pikir perlu dievaluasi ya, perlu dipertanyakan gitu ya ke lembaga-lembaga survei gitu ya. Kita tahu juga, kita mendapat informasi dari dalam ya Mas Isnur ya. Ketika ada beberapa yang kurang pas, itu kemudian disesuaikan supaya citranya lebih baik. Dan yang perlu kita kritisi lagi-lagi ini citra ya. Citra itu bedak gitu ya, bedak supaya kita kelihatan lebih keren gitu ya. Tapi sebenarnya secara kerja-kerjanya gitu atau tupoksinya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa bahas tupoksinya. Jangan-jangan memang tupoksinya Polri
berlebihan ya tadi, ngomongin penegakan hukum, ngomongin keamanan dalam negeri, terus kemudian ngomongin soal izin dan lain-lain. Ternyata nambah satu lagi tadi, bagi-bagi sembako gitu. Nah ini rasa kayaknya mau diambil alih semuanya sama polisi gitu ya, termasuk di DPR gitu ya, di parlemen mereka juga masuk, di kementerian mereka masuk. Ini saya pikir yang perlu dikritisi gitu ya. Jangan-jangan memang bukan hanya soal politik anggaran tadi yang tidak tepat, tapi juga sebenarnya perlu dilihat secara menyeluruh gitu ya. Jangan-jangan memang perannya terlalu banyak jadi kerjanya tidak maksimal gitu. Ini yang saya pikir perlu dilihat, bukan kemudian hanya memoles citranya ya supaya kelihatan lebih baik di mata masyarakat. Kalau mau kelihatan di masyarakat yang baik ya survei aja orang-orang yang mungkin mendapat manfaat banyak dari Polri. Tapi sementara masyarakat yang banyak dirugikan gitu ya, data-data YLBHI, Kontras, AJI, itu saya pikir mereka ini ya rindu keadilan dari polisi ya. Justru berbanding terbalik ya Berbanding data-data terbalik. dari AJI, Kontras, YLBHI dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Jadi itu salah satu poin yang sangat penting ya di notis sama Mas Sasmito. Nah kemudian tadi juga ada poin penting nih Mas Isnur, bahwa Presiden mengakui bahwa polisi itu punya kewenangan yang besar dan kekuatan yang besar, tapi tidak dimention soal pengawasannya gimana nih gitu. Terus yang kedua, di pidato itu secara langsung Presiden meminta polisi untuk mengawal program prioritas nasional, bahkan meminta untuk mengawal ibu kota Nusantara. Nah, itu tanggapan Mas Isnur gimana tuh? Ya, saya berangkat dari pidato Presiden ya. Gini, ini ada yang salah besar dengan Presiden memberikan nota perintah atau kemudian evaluasi berdasar indeks persepsi survei. Itu kekeliruan. Kalau begitu sudah benar caranya adalah cara-cara seperti ini, bagi-bagi emas, bagi-bagi beras, bagi-bagi apa gitu ya. Karena apa? Karena tujuannya adalah indeks pencitraan, yang dilakukan adalah gimmick-gimmick gitu. Iya. Jadi yang sebenarnya kita bertanya, kok Presiden sampai sekarang belum punya alat analisis ya untuk mengevaluasi ya kalau menggunakan alat analisis survei gitu. Itu maka problem Presiden. Kalau segala hal evaluasi kelembagaan indeks persepsi masyarakat, maka ya akan jadi kacau. Ya udah, kalau emang buruk citranya, diperbaiki citranya aja. Nah, citra caranya gimana ya? Branding dong, branding, marketing, kan itu yang dilakukan pada akhirnya gitu. Nah, yang berikutnya soal beban lembaga yang besar. Justru di sini yang kemudian harus dievaluasi secara menyeluruh. Kepolisian megang banyak kekuasaan gitu ya, dari mulai lantas, dari mulai kemudian Baharkam yang semua perizinan ada di kepolisian dan penegakan hukum. Yang harus dievaluasi di sini. Jadi ini sangat besar dan harusnya Presiden mengevaluasi. Polisi ini kebanyakan, harusnya tugas ini di kementerian ini saja, jangan oleh kepolisian semua gitu. Atau kalau pun ada yang kurang tepat, dievaluasi. Menurut ilmu negara, tata negara ya, ilmu administrasi negara, ini harusnya nggak ada di kepolisian. Ini cukup di Pol PP misalnya, cukup di dinas tertentu gitu. Jadi kepolisian tugasnya fokus pada misalnya penegakan hukum. Nah, yang termasuk penegakan hukum, karena dari awal sampai akhir di kepolisian ya, harusnya Presiden punya evaluasi yang tegas dong. Berapa kasus yang masuk selama setahun? Karena kami, para peneliti, lembaga-lembaga selama ini kerepotan mencari angka yang benar. Berapa sih laporan polisi selama setahun? Berapa sih yang SPDP ke kejaksaan? Berapa yang P19? Berapa yang P21? Itu saya kira selalu kesulitan. Dan KSP punya alat platform yang ingin sistemkan, mengintegrasikan kepolisian dari mana awal masuknya, kemudian bagaimana kejaksaannya. Sampai sekarang itu nggak jalan. Saya dengar dari KSP kepolisian yang nggak mau ikut sistem itu. Jadi integrated sistem kriminal itu nggak berjalan sampai sekarang gitu. Itu problem. Nah, yang berikutnya soal pengawasan. Ya, apalagi pengawasan gitu. Dan problemnya sudah sedemikian rupa akut, mengerikan. Kalau misal kemudian sampai levelnya Kapolda bermain narkotik ya kan, Teddy Minahasa, levelnya Kadipropam berani membunuh anggotanya, berarti kan itu problemnya bukan lagi oknum, problemnya sistematis.
Dan Teddy Minahasa cerita di pengadilan, itu sudah biasa. Berarti ini sistematis, maka apa sistem yang ditawarkan? Untuk mengawasi, untuk mengubah, untuk memperbaiki secara sistematis. Bukan copot orangnya, selesaikan, tapi nggak ada perbaikan apa-apa. Pak Mahfud waktu kasusnya Sambo menemukan tuh, oh ini di Propam ada satu kadif membawahi 3 kewenangan. Dia yang menyelidiki, dia yang memeriksa, dia yang menghukum, ya kan? Udah multifungsi. Multifungsi juga, itu nggak benar secara teori pengawasan. Jadi makanya waktu itu Mahfud mendorong perubahan. Tapi sejak usulnya Pak Mahfud sekarang mana langkah-langkahnya? Nggak ada perbaikannya. Masyarakat datang ke Kompolnas bilang kami nggak punya kewenangan. Jadi ya akhirnya kita sih bertanya gitu. Makanya Mas Sasmito wajar meragukan hasil survei itu. Dan ya dulu saya pernah terlibat dalam beberapa lembaga survei, turun ke lapangan. Masyarakat tuh kan gini ditanya ya oleh pewawancara, Bapak Ibu percaya nggak sama lembaga A? Gimana jawabannya? Apa? Kan tidak percaya, Tidak percaya. kurang percaya, percaya sangat percaya. Nah kita tuh kecenderungan kalau dalam menjawab pertanyaan seperti itu cenderung ambil yang tengah-tengah. Ya percaya, ya percaya. Tapi kalau didalami percaya dalam hal apa, itu nggak ditanya lebih lanjut. Harusnya survei ini diteruskan, percaya dalam hal apa, tidak percaya dalam hal apa. Ditanya lagi, kalau soal tilang lalu lintas percaya nggak? Nah, ketika diverifikasi didalami, masyarakat bertanya seperti itu nggak pernah. Dia hanya kolom presiden sangat percaya, KPK percaya, tentara percaya gitu aja jawaban masyarakat. Jadi tidak valid sebagai sebuah indikator penilaian. Karena pertanyaannya hanya segitu aja. Jadi dia menjadi overclaim. Dan itu dalam logika sebenarnya jadi salah. Dia overgenerate kan? Overgenerate, terlalu mudah menyimpulkan sehingga dianggap baik. Padahal tidak baik-baik saja. Karena pilihannya terbatas. Terbatas dan nggak didalami juga. Iya, aku menambahkan sedikit ya mungkin soal survei ini ya. Ini lagi-lagi bicara tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya. Kita tahu tupoksinya polisi itu sangat banyak gitu ya. Sementara masyarakat itu ditanya terkait tupoksi yang mana gitu ya. Terkait penegakan hukumnya atau terkait keamanannya atau terkait izin-izin dan sebagainya itu. Jangan-jangan dari sembakonya kan? Iya, jangan-jangan dari sembakonya. Jadi harusnya ini kritik ke lembaga survei juga ya. Harusnya lembaga survei itu menanyakan secara jelas kepercayaan masyarakat itu terkait penegakan hukumnya atau terkait keamanannya atau terkait mungkin perizinan dan lain-lain. Atau jangan-jangan misalnya dia puas pada penanganan perkara Sambo saja. Iya. Jadi Sambo puas karena Sambo dihukum maksimal misalnya. Udah, jadi masyarakat yang ingat soal Sambonya aja. Padahal masih banyak kasus-kasus. Tapi ditanya gimana dengan Kanjuruhan? Puas nggak? Jadi langsung ngedrop tuh perkaranya. Nah, artinya terkait juga lalu lintas gitu kan. Jadi supaya minimal kalaupun kita harus sedikit percaya ke lembaga survei, masyarakat tuh punya gambaran sebenarnya masyarakat tuh ingin polisi jadi apa sih? Jadi pengatur lalu lintas gitu ya, atau jadi penegak hukum menangani kasus-kasus atau menjaga keamanan dalam negeri aja. Itu harus dijelaskan oleh lembaga-lembaga survei. Jangan sampai kemudian ini digabung jadi satu, jadi kita tidak tahu sebenarnya kita puasnya itu di penegakan hukum atau di lalu lintasnya gitu. Misalkan kita sangat puas gitu ya di soal lalu lintas ketika Kapolri mengimbau jangan ada polisi yang melakukan tilang gitu ya. Hari ini mungkin puas, ternyata pekan berikutnya ternyata ada tilang lagi di jalan-jalan. Jadi pengawasan ini juga nggak berjalan juga di polisi. Kapolri memerintahkan apa, tapi di level paling bawah itu kemudian dibantah oleh personelnya sendiri. Jadi ini sedikit mungkin saran atau rekomendasi gitu ya ke lembaga survei supaya kita punya gambaran masyarakat inginnya polisi ini menjadi apa sih. Oke, itu tadi kita udah mengulas pidato dari Presiden Jokowi. Siapa Pak Listio belum? Nah, tanggapannya. Next. Nah, kalau aku catat nih ada beberapa, mungkin teman ngobrol yang lain juga pada catat. Satu soal tagline Polri Presisi. Terus yang kedua platform pengaduan digital untuk meningkatkan kemudahan masyarakat untuk pengaduan gitu.
Kemudian ada komitmen untuk mendengarkan kritik dari masyarakat. Kita ulas satu-satu ya teman-teman. Nah kita ke kalau komitmen mendengarkan sih ini ya, komit ya. tahan. Iya. Nah yang satu soal menjaga marwah, menindak tegas anggota yang melanggar hukum. Nah kalau Bang Isnur melihatnya selama ini seperti apa sih komitmen itu? Jadi gini, kita ini bernegaranya apa sih kitab sucinya? Itu loh. Apa sih yang menjadi indikator penilaian dalam bertugas secara kelembagaan? Apakah terpenuhinya hak rakyat sebagai tujuan dari negara ini, ya kan, melindungi segenap bangsa dan sebagainya, atau marwah kelembagaan? Kok yang dibahasakan pilihannya marwah kelembagaan? Bukan kami meyakini kami menjaga sepenuhnya hak rakyat. Nah, itu menjadi, maka harusnya sebenarnya level bahasanya ditingkatkan kepada tadi yang dibilang mandat dari negara kepada kepolisian itu apa dalam konstitusi, baik dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya gitu. Apakah terpenuhi hak rakyat untuk bebas berserikat, berkumpul, berekspresi? Apakah terpenuhi hak untuk persamaan di muka hukum yang adil? Apakah terpenuhi hak untuk misalnya dia bebas berpindah? Maka indikatornya adalah konstitusi, bukan marwahnya bagaimana, persentasenya seperti apa. Itu indikator yang menurut saya harus di-shifting harusnya. Walaupun saya juga tanda kutip Pak Listio ini dalam beberapa hal statementnya menarik. Kenapa? Karena dia bilang ya kami mohon maaf atas rakyat yang disakiti. Pertanyaannya berapa kasus yang disakiti? Apa saja karakternya? Berapa polisi yang menyakiti dihukum dan dipecat, diberhentikan? Apakah ada pemulihan buat korban-korbannya? Itu pertanyaan besar kan? Apakah ada perubahan sistem? Misalnya ada banyak kasus penyiksaan yang seperti kita ungkap di datanya kita kemarin ya. Sangat banyak penyiksaan dilakukan oleh aparat. Pertanyaannya, apakah ada perubahan sistem mekanisme penyidikan agar nggak terjadi pencegahan penyiksaan? Atau justru impunitas? Iya, atau justru malah pelakunya dilindungi terus. Gitu. Apakah ada misalnya perubahan sistem di mana kalau orang dapat penyiksaan, ya, maka segala bukti yang didapat dari penyiksaan sesuai dengan Convention Against Torture nggak bisa dipakai ke pengadilan. Itu sebenarnya yang diharapkan, bukan semata rencana statement sikap pribadi gitu. Nah, kalau seperti itu, maka ya fenomenanya terus-menerus viral for justice. Jadi keadilan diukur berdasar, oh ya banyak yang mention nih ke Twitter saya, Pak, mohon perbaiki tindak gitu. Nah kalau orangnya punya internet, nggak punya sosial media, gimana cara meraih keadilannya? Itu problem di situ. Gitu. Ternyata pemilihan kata dari Polri itu sendiri sebenarnya perlu kita evaluasi juga gitu. Kita kasih masukan lah. Bayangkan marwah ya, marwah lembaga. Kalau saya melihatnya sih betapa institusi ini memperlihatkan dirinya sesuatu yang gagah. Iya, semangat solid, itu semangat korsa. Iya, sampai lupa bahwa ini institusi ada karena negara ada karena rakyat ada gitu, mandat dari rakyat. Nah, itulah yang kadang lupa untuk diingat dari sangat maskulin. Yes, itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Oke, kita lanjut ke Mas Sasmito nih yang udah komen dikit tadi soal komitmen mendengarkan kritik. Nah, apa sih yang dialami oleh jurnalis kemarin-kemarin? Iya, sebenarnya kan kalau bicara teman-teman jurnalis tentu kita ingin akses informasi yang baik dari polisi supaya ada perbaikan gitu ya. Tapi faktanya tadi seperti yang disampaikan Mas Isnur, banyak hal gitu ya yang tidak pernah transparan dari polisi. Berapa sih misalkan penanganan kasus di wilayah tertentu dan lain-lain, itu nggak ada gitu ya. Dan saya itu agak ironi ya, lagi-lagi ironi kalau bicara sama polisi itu. Polisi ini udah sering kita suapin, misalkan ngomongin kekerasan terhadap jurnalis gitu ya. Mereka itu nggak punya datanya. Dan di suatu acara di bulan lalu gitu ya, di akhir bulan lalu, mereka mengutip data AJI dengan meng-highlight kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam 1 tahun terakhir yang lebih dari 40 kasus. Mereka ngutip data AJI. Tapi yang mereka tidak kutip adalah pelakunya siapa gitu. Jadi mereka ngutip data jumlah kekerasannya, padahal ada data lain. Pelakunya itu sebagian besar polisi. Tidak dikutip sama Mabes Polri gitu ya di acara yang melibatkan semua
polda-polda di berbagai daerah. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak ya yang menyuapin polisi gitu ya terkait data-data dan sebagainya, tapi memang lagi-lagi kalau bicara komitmen gitu ya, itu datanya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti gitu ya. Dan sebenarnya di masyarakat juga sangat kasat mata gitu ya, apa-apa yang menjadi perhatian kalau pernyataannya Kapolri kan ya sebenarnya enak ya kita dengar ya, misalkan soal tadi lagi-lagi Kapolri pernah menyampaikan soal tilang misalkan. Ketika setelah kasus Sambo itu Kapolri mengimbau agar polisi tidak melakukan tilang. Tapi beberapa pekan berikutnya atau 1 bulan Tilang di lapangan, kan tilang elektronik. ada tilang lagi. Tidak tilang yang secara langsung, bahkan ini anehnya lagi-lagi kalau bicara profesional, ini belum hal yang sangat sepele gitu ya. Jadi ada kawan gitu ya ditilang di Jakarta Barat, disuruh sidangnya di pengadilan, ternyata begitu datang sampai pengadilan sidangnya di Kejaksaan Tinggi. Itu agak konyol gitu ya, berbicara profesionalisme Polri gitu ya. Sama ketika kita lapor ke Polda Metro, ini Polda Metro di Jakarta gitu ya, di DKI Jakarta, kita lapor kasus kekerasan, sudah dilempar dari pagi sampai malam baru diterima. Kasusnya mandek, kita tanyain, terus mereka kirim surat ke kita. Di kop suratnya ditulis kasusnya dihentikan atau SP3, tapi di dalamnya ditulis sedang penyelidikan. Jadi antara kop sama isinya itu nggak nyambung, Nggak sinkron nggak ya. sinkron. Itu hal-hal yang kita temuin gitu ya, dan terakhir gitu ya, kalau kita lihat datanya Kompolnas, jangan-jangan memang polisi ini nggak profesional. Kalau data di Kompolnas itu saya pernah membaca dari sekian ratus penyidik ya, berapa jumlah penyidik itu yang sudah tersertifikasi hanya ratusan. Sangat sedikit sekali. Jadi daripada duit tadi dipakai buat kegiatan bagi sembako ya. Iya, bikin kegiatan yang cukup megah, itu mending Pelatihan di sini kan? iya, pelatihan. Kita sertifikasi supaya mereka bisa jadi penyidik yang baik gitu ya, dan pendidikan di kepolisian juga bisa lebih baik. Teman-teman bayangkan ya, saya pikir ini emang agak sulit gitu ya ketika polisi-polisi kita lulusan SMA terus kemudian dia jadi penegak hukum di masyarakat, dipersenjatai. Gimana gitu ya teman-teman lulusan SMA, padahal Mas Isnur dan kawan-kawan teman-teman advokat ini harus belajar 4 tahun gitu ya, atau 7 tahun Mas di perguruan tinggi supaya dia paham tentang perundang-undangan. Jadi sangat tidak mungkin gitu ya pendidikan yang hanya SMA ini, saya pikir jadi problem bangsa kita. Daripada anggaran tadi dihambur-hamburkan, itu lebih baik diarahkan untuk pendidikan polisi supaya lebih baik gitu ya. Nah, Mas Sasmito tadi udah menjelaskan banyak hal. Semoga teman-teman yang nonton tidak sampai trust isu ke kepolisian. Kita tetap percaya sama Polri yang lebih baik ya. Enggak, ya setidaknya kita punya proyeksi masa depan bahwa kita adalah bayangan gimana kepolisian itu kalau udah direformasi gitu. Nah, kita lanjut ke Bang Isnur nih. Salah satu poin pidato dari Kapolri itu soal katanya mereka akan mengembangkan platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan gitu. Tapi perlu kita soroti apakah ini penting gitu. Digital pengaduan digital itu penting, atau justru yang kita tagih itu yang dari tadi kita diskusikan itu soal keterbukaan informasi publik. Atau yang kita minta jangan bikin publik itu bertanya-tanya gitu, anggaran dari mana, Polri sebenarnya ngapain gitu, informasi seperti apa, semisal informasi perkara gitu. Kita minta SP2HP kapan datangnya, kita nanya kelanjutan kasus udah sampai mana gitu. Atau justru yang lebih penting itu terobosan yang lebih baru lagi soal catatan tahunan yang biasa dikeluarkan YLBHI mungkin, Mahkamah Agung, KPK gitu. Hal-hal seperti itu apakah mungkin sih dilakukan oleh institusi seperti kepolisian hari ini? Ya, yang saya tahu itu dikembangkan oleh Pak Listio, laporan digital tentang pengaduan kepolisian yang melanggar. Nah, itu yang saya tahu.
bukan laporan pengaduan masyarakat, laporan polisi terkait pengaduan kekerasan dan lain-lain gitu. Ya pertama itu menurut saya itu langkah yang baik sebagai sebuah langkah untuk memudahkan masyarakat mengadukan polisi yang melanggar gitu. Tetapi pertanyaannya, problemnya bagaimana kalau orang nggak punya akses digital? Itu pertama ya. Bagaimana caranya orang nemuin polisi di kantor polisi, di polsek-polsek, di kampung-kampung, dan dia nemuin polisi yang nggak mau melayani dia, tolak laporannya gitu. Atau model Mas Asmito tadi cerita banyak banget jurnalis sudah mengadukan kepolisian yang nggak nerusin laporan di retas dan lain-lain. Terus apakah harus bikin pengaduan juga gitu? Nah maka perbaikan mekanisme ini yang harus dilakukan gitu, sampai level yang masyarakat itu bisa mengakses dan memproses polisi yang tidak baik, polisi yang nakal gitu. Atau tadi ada banyak cerita masyarakat yang nggak perlu laporan, ya kan, polisi tinggal memantau saja, aktif memantau. Jadi memang mereka harus mengembangkan sistem pengawasan yang ketat, melekat, dan tepat untuk aparat-aparatnya di semua. Karena kan banyak Mas Vito, ini 400.000 lebih anggota mereka. Nah bagaimana kalau ada polisi yang bermain-main misalnya bisnis, ya kan, jadi backing ya. Atau misalnya kejadian kemarin di Wauni atau di Sangihe gitu. Udah ada putusan pengadilan yang membatalkan investasi tapi masih jagain juga oleh aparat di lapangan. Itu gimana itu? Sudah sedemikian rupa media sudah memantau, sudah diberitain, tapi masih terus terjadi backing yang seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah yang problem tadi yang saya bilang soal kasus. Itu sampai sekarang belum ada tuh data terintegrasi apalagi terbuka. Jadi kalau ditanya berapa penanganan pengaduan yang masuk ke Indonesia, seluruh Indonesia, berapa di level polsek, berapa di level polres, polda, mabes, berapa? Angkanya tuh kita nggak pernah dapat, kita nggak pernah bisa mendapat angka itu secara update dan akurat, sehingga banyak peneliti punya keterbatasan di situ. Karena kan gini, apakah kejahatan ditangani itu untuk semata menangani kejahatannya, atau untuk perbaikan agar kejahatan semakin turun? Negara yang baik, negara yang bertujuan mengurangi kejahatan. Sebisa mungkin rekayasa dikembangkan untuk bukan semakin banyak nangkep penjahat semakin baik, tidak. Justru semakin berkurang kejahatan pelaporan semakin baik itu negara. Nah, kalau angka kepolisian, data penanganan kasusnya tidak akurat, tidak terbuka, tidak tepat, gimana kita mau memperbaiki angka kejahatan ini? Gimana kita memperbaiki keadaan semakin berkurang kejahatan? Dan gimana cara tepat menangani? Itu harusnya jadi scientific evidence, ya kan, scientific base untuk memperbaiki Indonesia ini gitu. Misalnya gini, perampokan tuh muncul kapan sih? Momentumnya apa? Modusnya apa? Polanya seperti apa gitu? Dan bagaimana cara menghentikannya? Dia berhubungan dengan angka kemiskinan misalnya di satu wilayah. Harusnya kan intervensinya bukan ditangkepin saja, tapi intervensinya perbaikan di wilayah yang mungkin dia diindikasi sebagai eksportir pelaku kekerasan atau pencurian misalnya. Nah, itu dibutuhkan perbaikan lintas sektor, bukan hanya kepolisiannya tapi dinas sosialnya, pemerintah daerahnya. Itulah fungsinya presiden, istana. Tapi sayangnya sampai sekarang tadi yang saya bilang KSP itu juga ngembangin sistem satu aplikasi untuk memantau perkembangan kasus sampai sekarang belum bisa dipakai. Sayang sekali. Jadi banyak ini ya PR sebenarnya ya. PR, dan itu yang menciptakan masyarakat akhirnya ragu terhadap hukum. Ya kan, kemarin kami di launching datanya Bappenas, Access to Justice. Itu 51% orang tuh nggak mau proses hukum itu ke proses hukum. Jadi kalau ada masalah hukum cenderung menyelesaikan cari masalah lain. Mereka tuh nggak mau cari kepolisian, nggak mau cari pengadilan, nggak mau karena nggak percaya. Itu datanya Bappenas, makanya kan lucu. Ini datanya survei 70% percaya, datanya Bappenas bilang 51% orang nggak mau berangkat ke hukum. Berarti kan nggak sinkron data antar lembaga negara ini. Kenapa presiden nggak pakai datanya Bappenas, Riset Access to Justice? Soal citra lagi. Nah, pertanyaannya kan itu. Jadi kita kayaknya dari tadi udah banyak sekali membahas soal polisi ya, terutama untuk memperingati Hari Bayangkara yang ke-77. Umur yang cukup tua nggak sih 77? Itu udah tua sekali ya. Seiring dengan Indonesia Merdeka. Seiring dengan Indonesia Merdeka. Jadi tadi sudah banyak kita bahas sama Mas Asmito dan Mas Isnur soal polisi, dan sekarang yang jadi pertanyaan untuk closing statement lah ya.
ke Mas Sasmito dulu. Kira-kira dengan pidatonya Kapolri, pidatonya Presiden kan banyak janji itu Mas ya. Kira-kira masih ada harapan nggak sih di Mas Sasmito gitu? Ya sebagai warga negara tentu kita harus selalu punya harapan ya Ji. Harapannya tentu polisi menjadi profesional dan bermanfaat bagi publik karena Polri ini hidupnya dari pajak masyarakat gitu ya. Misalkan ketika berbicara soal transparansi tadi ya itu dilakukan gitu ya. Jangankan yang belum jadi peraturan, yang sudah jadi kewajiban polisi aja misalkan lapor LHKPN itu tidak dilakukan oleh pejabat-pejabat Polri. Banyak pejabat Polri, Kapolda dan lain-lain itu tidak melaporkan LHKPN gitu ya. Jadi harapannya selalu ada, tapi saya sebenarnya lebih berharap ke masyarakat ya, ke masyarakat, ke rakyat, ke publik, karena harapan ke Presiden belum bisa kita dapatkan gitu ya, ke Kapolri juga belum, ke calon Presiden juga tidak ada yang pernah membahas soal reformasi Polri, ketemu Polri juga ketawa-tawi gitu ya. Jadi kembali ke tagar tadi ya, no viral, no justice, itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Misalkan bicara LHKPN gitu ya, masyarakat bisa pantau semua LHKPN Polri gitu ya, di websitenya KPK itu bisa dilihat, sangat mudah sekali, tinggal kemudian dicocokkan gitu ya. Jadi kalau selama ini hanya jurnalis mungkin yang mantengin, tapi kita berharap kolaborasi dengan publik gitu ya. Kita pantengin aja LHKPN di polisi. Terus yang kedua, setelah kita pantengin gitu ya, biasanya kan jauh dari realitas atau harta para pejabat Polri ini. Itu kita foto aja. Mobilnya harganya berapa miliar sih ya kan? Nanti kita sandingkan gitu ya, kita viralin, ini LHKPN, ini mobilnya, ini rumahnya di Blok M, di Menteng gitu ya. Yang gajinya padahal pejabat-pejabat Polri mungkin 5-10 juta gitu ya. Lebih besar gajinya, ya sebagian teman-teman jurnalis mungkin bisa lebih besar ya, tapi realitasnya kita nggak pernah mampu beli mobil dengan harga miliaran, tapi polisi-polisi itu mampu. Jadi kita sangat berharap dan kita yakin lah polisi ke depan ini bisa menjadi lebih baik, tapi publiknya juga kembali mengawasi gitu ya. Jadi harapannya kalau publik memberikan pengawasan yang maksimal dan ke depan ada lembaga yang memang kemudian menjadi pengawas yang lebih independen gitu ya, bukan seperti Kompolnas ataupun DPR hari ini gitu ya. Kita berharap kalau publiknya punya komitmen yang kuat, maka lembaga-lembaga seperti Kompolnas ataupun nanti ada pengawas yang lain, dan termasuk DPR kan representasi masyarakat ya. Kita tidak perlu memilih anggota-anggota DPR yang tidak punya komitmen terhadap perbaikan Polri. Jadi kuncinya di publik sebenarnya, di kita bagaimana mendorong isu reformasi ini ke depan. Iya, jadi pesan dari Pak Sasmito adalah karena lembaga independen pengawasannya belum ada, jadi PR publik nih untuk ikut mengawasi lembaga Polri. Nah, lanjut ke Mas Isnur, Mas Isnur yang udah mungkin lama ya bergelut di gerakan masyarakat sipil, apa nih harapan untuk Polri? Ya, polisi punya contoh baik dari Pak Gugeng yang dia sangat selektif ketika menerima barang kiriman dari orang. Dia marah betul ketika ada kiriman barang yang nggak jelas ke rumahnya dan diterima oleh anak istrinya gitu. Tapi sekarang kita sering banget menerima, mendengar, melihat tadi banyak barang-barang mewah yang bergelimangan di sekitar aparat kepolisian, dan kita meragukan itu harta dari mana. Ya kan, kami mencurigai itu harta-harta yang tidak jelas, harta-harta yang kemudian banyak seperti kasusnya Teddy Minahasa dan lain-lain, itu adalah permainan dalam kasusnya konflik of interest. Jadi tentu ini kita minta ya Hugeng menjadi standar bahwa penegak hukum ini kan benteng masyarakat percaya sama hukum. Nah, kalau bentengnya sendiri roboh, gimana kita bisa percaya sama hukum? Maka ya kami meminta ya seluruh elemen negara ya, Presiden, kemudian juga DPR, termasuk peradilan, mengawasi ketat kepolisian. Kalau kepolisian ini bersih saja, tidak korupsi saja, itu 50% keadilan Indonesia saya yakin akan teratasi. Kalau kepolisiannya bersih, dia berani nyikat semua para pejabat-pejabat yang korup, saya yakin Indonesia akan bersih.
Jadi belajar dari pengalaman Hong Kong, KPK-nya Hong Kong pertama kali target yang dibersihin adalah kepolisian. Kalau kepolisiannya bisa bersih dirinya, membersihkan seluruh lembaga negara sehingga semua takut untuk korupsi, pasti akan negara akan bersih. Jadi sebenarnya kepolisian harus menjadi target pertama untuk direformasi agar tidak korupsi, agar juga berani berantai korupsi. Kenyataannya Kejaksaan Agung bisa. Misalnya sebagai contoh ya, Kejaksaan Agung katanya naik kepercayaannya. Kenapa? Karena dia dilihatkan ya menindak banyak kasus korupsi yang besar-besaran. Kenapa enggak kepolisian juga sama dong? Ungkap dong korupsi besar-besaran di seluruh wilayah. Jangan takut sama bupati atau gubernur, menteri atau pemimpin partai. Tangkepin dong. Itu saya yakin kalau itu terjadi, kepolisian akan terpaksa juga untuk dia membersihkan dirinya. Dan hukum nih ya ke depan akan saya yakin dengan cepat berubah. Dan rasa keadilan akan terpenuhi. Jadi yang Pak Jokowi sampaikan, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu jangan terus terjadi. Terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah RFP Talk episode kedua kali ini. Kita dari awal udah banyak mengulas mulai dari seremonial HUT Bayangkara, jalan santai, segala macam. Kemudian kita lanjut ke komitmen dari 2 pidato, kita udah ulas satu persatu. Kemudian yang ketiga soal, lagi-lagi kita tekankan soal akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada publik juga. Dan satu lagi, kalau saya bisa kutip dari kesimpulan tadi bahwa ternyata kita butuh kolaborasi untuk mengawasi Polri hari ini. Nah, setelah ini RFP Talk akan ada episode 3, 4 dan seterusnya. Teman-teman jangan lupa pantengin terus. Kita akan terus mengulas no viral no justice, percuma lapor polisi dan enaknya jadi polisi. Dan episode kali ini akan saya tutup dengan pantun. Apa tuh? Kita belum bilang cakep nggak? Selamat ulang tahun Bayangkara. Cakep. Kok satu doang yang cakep? Oh iya. Selamat ulang tahun Bayangkara. Cakep. Mari awasi Polri sama-sama. Yo. Oke. Terima kasih. Terima kasih.